Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep masakan olahan daging sapi yaitu rawon. Jadi ini rawon ala-ala saya ya. Jadi mohon maaf kalau ada perbedaan bumbu dan juga cara memasaknya. Dan ini rawon ala saya yang orang Banjar, Kalimantan Selatan ya. Nah, sebelumnya saya sudah merebus dulu daging sapi. Ini saya pakai daging kurban 750 gram. Ini saya rebus sebentar aja, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Jadi ini belum empuk ya. Bismillah, pertama kita siapkan bumbu atau rempahnya. Ada 3 butir kemiri yang dipotong kecil-kecil, setengah sendok teh merica butiran, setengah sendok teh jinten, dan 1 sendok teh ketumbar yang butiran ya. Kemudian semua bahan ini akan kita sangrai. Saya pakai panci dari Idea Life. Pertama kita sangrai dulu kemirinya, kemudian baru lanjut ketumbar, jinten, dan juga merica butiran. Kemudian ini kita sangrai sampai wangi, jangan sampai gosong ya. Ini disangrai sampai agak meletup-meletup gitu dan berubah warna, tapi jangan sampai gosong. Nah, kalau sudah ini kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan di blender yang untuk bahan kering ya. Kemudian bisa diproses sampai halus. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat. Selanjutnya siapkan 60 gram bawang putih yang dipotong kecil-kecil seperti ini, 100 gram bawang merah dipotong kecil juga, dan ini ada kencur. Untuk kencurnya kalau nggak suka bisa di skip ya. Dan ada kunyit juga, kemudian ada lengkuas dipotong kecil-kecil, dan ini ada jahe merah, boleh juga pakai jahe putih, dan ini ada 1 buah cabai kering ya, ini sudah saya rebus. Jadi ini ada cabai kering yang biasa dijual di daerah Kalimantan ya. Jadi cabainya itu besar dan juga ini rasanya nggak pedas, biasa dipakai buat nasi kuning khas dari Kalimantan Selatan. Untuk cabai merahnya bisa di skip, atau kalau mau diganti dengan cabai keriting atau cabai merah besar yang segar juga boleh. Nah, ini ada 4 buah kluwek. Kluweknya sudah saya cuci dan saya rendam air panas. Kemudian semua bahan tadi kita haluskan. Jadi ini bumbu ala saya yang orang Banjar ya, jadi kalau ada perbedaan mohon dimaklumi karena ini selera. Nah, ini keluaknya juga kita masukin semua ya sama air rendamannya tadi. Kemudian masukkan juga rempah yang sudah dihaluskan tadi. Dan karena saya bikin rawon Banjar, saya pakai rempah sop khas Banjar. Nah, ini untuk rempahnya bisa di skip. Tadi ada kaskas ya. Terus ada kapulaga India, dan ini ada adas manis, bunga lawang atau kembang sisir, dan kayu manis. Untuk rempah ini saya masukkan kaskasnya aja dan adas manis, bunga lawang, kayu manis, dan juga kapulaganya tidak saya masukkan. Kemudian tuang air secukupnya. Saya masukin air ke dalam bekas blenderan bumbu rempah tadi ya, karena masih banyak yang tertinggal di situ. Kemudian setelah itu bisa langsung kita proses sampai halus. Nah, jadi di situ ya bedanya ada cabai kering dan juga rempah sop Banjar. Jadi untuk cabai kering dan juga rempah sop Banjarnya bisa di skip. Nah, kalau sudah halus masukkan ke wajan tanpa minyak. Nah, ini masih ada sisa bumbu, saya bilas pakai air karena sayang ya, masih banyak di dalam blendernya itu. Kemudian masukkan juga rempah sop Banjar yang tadi. Nah, ini maaf videonya blur. Masukin serai, daun salam, dan daun jeruk. Daun jeruknya saya buang bagian tengahnya ya, seperti ini supaya aromanya lebih keluar. Saya pakai 5 tapi kerekam cuma 2 ya. Kalau sudah ini kita masak sambil diaduk hingga airnya mengering. Jadi ini belum pakai minyak, saya keringin dulu airnya. Nah, kalau sudah kering seperti ini bisa kita masukin minyak goreng secukupnya aja. Ini saya nggak pakai minyak goreng yang banyak ya, karena biasanya kaldu dari daging sapi itu agak berlemak gitu. Soalnya dagingnya saya pakai itu ada campuran lemaknya. Kemudian ini kita aduk dan kita masak sampai berubah warna dan juga wangi. Ini harus benar-benar dimasak sampai benar-benar bumbunya matang, tanak, dan wangi ya. Jadi nanti nggak bau langu gitu. Nah, kalau sudah seperti ini udah cukup, sudah berubah warna dan juga lumayan lama tadi saya masak, tapi jangan sampai terlalu kering juga ya, nanti hasilnya itu bisa kayak bau gosong gitu. Nah, ini daging yang sudah saya potong kecil-kecil, masukin ke dalam tumisan bumbu. Ini kita aduk dulu sebentar sampai terbalur gitu dengan bumbu. Supaya lebih gampang saya tambahin air secukupnya ya, supaya lebih mudah tercampur dengan bumbunya. Kalau sudah ini diaduk sampai tercampur rata.
Untuk dagingnya ini belum empuk ya, tadi saya rebus pertama sekitar cuma 10 menitan gitu, dan untuk rebusan air yang pertama tidak saya pakai. Nah, ini dia hasilnya, langsung aja kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih. Tadi sebelumnya saya sudah mendidihkan air sebanyak 2 liter. Saya pakai panci presto dari Ideal Life, kapasitasnya ini 4,2 liter, lumayan besar ya. Masukin semua daging beserta bumbunya. Nah, bisa dilihat ini kuahnya jadi agak kemerahan gitu ya. Jadi ini bukannya hitam pekat karena saya pakai cabai kering, kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian masukkan garam, gula merah, dan juga 1 saset kaldu bubuk. Aduk rata dan ini siap untuk kita presto atau mau direbus biasa juga boleh. Ini saya pakai panci presto dari Ideal Life, diameter 24 cm, kapasitasnya lumayan besar, 4,2 liter. Nah, ini saya presto dengan menggunakan api sedang kurang lebih selama 45 sampai 1 jam tergantung jenis dagingnya juga. Nah, kalau sudah ini bisa langsung dibuka, ini saya sudah rebus sekitar 1 jam. Jadi untuk panci presto dari Ideal Life ini bisa dibuka dalam keadaan panas ya, nggak usah khawatir meledak atau meletus gitu. Nah, ini kita cek dagingnya sudah empuk. Dan karena tadi saya rebus lumayan lama, sekitar 1 jam, airnya itu sudah menyusut ya, sekitar setengahnya sudah berkurang. Kemudian saya tambahkan air panas sekitar 750 sampai 1 liter. Ini saya pakai air panas supaya lebih cepat mendidih, mau pakai air biasa juga boleh. Setelah itu bisa dikoreksi rasanya, ini saya tambahin sedikit kaldu bubuk. Jadi untuk pemakaian garam dan kaldu bubuk sesuai selera aja. Kalau suka asin bisa ditambah. Kemudian ini saya tambahkan juga potongan daun bawang dan juga daun seledri. Setelah itu bisa diaduk rata. Dan ini tadi saya ada beli bawang goreng putih ya di pasar, satu bungkusnya 5.000 aja. Kemudian ini bisa kita remas-remas supaya agak hancur atau remuk gitu. Seperti ini hasilnya, kemudian masukin ke dalam kuah. Bawang goreng putihnya saya pakai sebanyak 3 sendok makan atau sesuai selera aja. Setelah itu tambahkan juga bawang goreng yang merah, ini saya tambahkan juga 3 sendok makan. Jadi kuahnya ini bakalan wangi banget, tapi kalau nggak suka bisa di skip ya cara ini, karena ini memang bener-bener cara masak rawon ala saya. Kalau sudah aduk rata dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi mohon maaf kalau ada perbedaan bumbu dan juga cara masak, karena kalau soal masak itu sebenarnya sih tergantung selera masing-masing aja ya. Kalau ada bumbu yang tidak disuka teman-teman dari resep yang saya share ini bisa di skip. Jika sudah bisa dikasih irisan daun bawang dan juga seledri yang diiris kecil-kecil, jangan lupa dikasih toge atau kecambah kecil, terus dikasih telur rebus karena saya cuma adanya telur ayam biasa, jadi saya pakai ini aja ya. Kalau mau lebih enak pakai telur asin. Dan untuk jeruknya saya pakai jeruk khas dari Kalimantan Selatan, yaitu limau kuit yang biasa dipakai buat soto Banjar. Kalau dilihat sekilas mirip dengan jeruk purut ya, tapi sebenarnya beda banget. Ini jeruk khas banget dari Kalimantan Selatan, biasa dipakai buat soto Banjar atau cacapan, dan dibuat minuman juga seger banget. Sekian video ini, semoga bisa bermanfaat resep yang saya share. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep rendang daging sapi khas dari Padang. Buat yang penasaran gimana cara bikin dan resepnya, langsung aja yuk kita ke resepnya. Bismillah, pertama kita buat dulu ambu-ambu atau kelapa gongsengnya. Di sini saya pakai 3 butir ya teman-teman, karena mau bikin buat stok. Tapi untuk 2 kilo daging ini teman-teman cukup pakai setengah butir kelapa tua aja ya teman-teman. Nanti di resepnya saya tuliskan setengah butir. Nah, ini kita sangrai sampai kecoklatan seperti ini. Tapi jangan sampai gosong juga ya, nanti hasilnya itu bisa pahit. Nah, kalau sudah langsung aja panas-panas kita haluskan. Boleh diulek tapi saya pakai yang praktis aja. Jadi saya blender seperti ini. Tambahkan minyak goreng secukupnya atau sedikit aja ya teman-teman, asal bisa buat ngeblender aja. Nah, ini kita haluskan seperti ini saya masukkan separuh bagian dulu. Kalau sudah halus seperti ini, tambahkan lagi sisanya. Nah, ini tinggal kita putar aja, jangan ditambahkan minyak lagi ya teman-teman. Nah, jika sudah halus, ini langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, ini kebetulan saya mau buat stok ya, jadi bikinnya lumayan banyak.
Tapi di resepnya nanti saya tuliskan cukup setengah butir aja. Ini pakai kelapa yang tua ya teman-teman. Nah kalau sudah ini bisa kita simpan di wadah yang tertutup. Selanjutnya untuk memasak rendang saya menyiapkan bumbu pemasak rendang seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti saya letakkan di deskripsi. Tapi kalau teman-teman nggak punya bumbu seperti ini atau mau buat sendiri bisa dibuat dengan cara seperti ini. Siapkan ketumbar, biji pala, cengkeh, kapulaga India atau Arab, dan ini ada adas manis serta jintan ya teman-teman. Kemudian ada bunga lawang atau kembang sisir dan kayu manis serta merica yang butiran. Nah, semua bahan ini akan kita sangrai dengan api kecil. Nah, ini cukup disangrai dengan api kecil. Untuk palanya saya parut menggunakan parutan keju seperti ini. Selanjutnya ini kita tinggal sangrai sambil tetap diaduk. Sangrai sampai sedikit berubah warna dan aromanya itu keluar ya teman-teman. Tapi jangan sampai terlalu kecoklatan banget, nanti hasilnya itu akan pahit. Nah kalau sudah ini kita blender di blender kering seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Kemudian untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah, bawang putih. Selanjutnya di sini ada cabai keriting. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini ada sedikit cabai rawit ya teman-teman, kemudian jahe dan juga lengkuas. Ini untuk takaran 2 kilo daging, serta ini ada serai yang diambil putihnya aja. Kemudian semua bahan ini kita blender sampai halus. Ini saya tambahkan air aja, kemudian di blender. Nah, setelah itu siapkan santan. Ini saya pakai 6 butir kelapa tua yang diperas di tempat pemerasan kelapa gitu ya. Kemudian langsung aja tambahkan bumbu yang dihaluskan tadi. Jadi bumbunya ini tidak perlu ditumis ya teman-teman. Setelah itu aduk rata. Nah ini kita masak sambil tetap diaduk seperti ini ya teman-teman. Nah karena wajan saya ini kayaknya kekecilan gitu, jadi ini akan saya pindahkan ke wajan yang lebih besar. Sebenarnya pas aja, cuman nanti bakalan meletup-letup, jadi ini saya pindahkan ke wajan yang lebih besar ya teman-teman. Nah seperti ini bisa dilihat, ini saya pindahin ke wajan yang lebih besar. Masak sambil tetap diaduk supaya santannya itu nggak pecah. Nah ini kita masak sampai minyaknya keluar. Nah ini bisa dilihat minyak dari santannya itu sudah mulai keluar ya teman-teman. Aduk terus. Kemudian kita masukkan bumbu daun atau rempahnya gitu. Di sini ada 4 lembar daun kunyit karena yang kecil-kecil jadi saya pakai 4. Kalau teman-teman ada yang besar bisa pakai 3 aja karena saya cuma punya yang kecil jadi saya pakai 4. Kemudian siapkan juga daun jeruk dan juga daun salam ya. Untuk daun kunyitnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Kalau mau dipotong daun jeruknya juga bisa, tapi saya enggak, langsung aja. Kemudian ini langsung kita masukkan ke dalam rebusan santan. Kemudian diaduk sampai rata. Masak terus sampai santannya keluar, jadi tidak perlu menambahkan minyak goreng ya teman-teman, karena nanti dari santannya ini keluar minyak. Nah seperti ini minyaknya sudah mulai banyak. Jadi ini benar-benar murni dari minyak kelapa asli ya teman-teman. Nah jika teman-teman menggunakan daging yang cukup keras, teman-teman bisa menambahkan dagingnya itu di tahap ini. Tapi karena saya pakai jenis daging yang lebih mudah empuk gitu, jadi ini saya masak terus ya. Ini sekitar 1 sampai 2 jam masak terus sampai minyaknya benar-benar keluar banyak seperti ini. Jadi prosesnya memang benar-benar lama ya teman-teman, sekitar 4 sampai 5 jam sampai akhirnya masak menjadi rendang. Kemudian tambahkan bumbu pemasak rendang. Masukkan 2 sampai 3 sendok makan bumbu pemasak rendang atau sesuai selera aja. Kalau suka aroma yang kuat bisa pakai 3. Jika nggak ada bisa pakai bumbu rempah yang kita sangrai dan kita haluskan tadi. Kemudian tambahkan kelapa goreng atau kelapa gongseng ya. Ini saya pakai sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tinggal kita masukkan daging. Di sini saya pakai 2 kilo daging. Untuk jenis dagingnya teman-teman bisa pakai daging yang sengkel ya supaya nggak cepat hancur gitu. Nah ini kita masak sampai dagingnya itu keluar air ya teman-teman. Jadi ini nggak saya masukin di awal karena nanti bakal keluar air gitu. Nah ini sudah mulai keluar air. Ini kita masak sampai air dari dagingnya itu menyusut. Tapi kalau teman-teman pakai jenis daging yang dirasa alot atau nggak gampang empuk gitu ya bisa dimasukin lebih awal dari saya masukin yang tadi. Nah ini kita masak sampai dagingnya mulai empuk seperti ini. Nah ini mulai empuk ya teman-teman. Totalnya saya masak ini sekitar
4-5 jam ya dari awal memasukkan santan tadi. Kemudian masukkan baby potato atau kentang mini. Untuk kentangnya ini bisa di skip ya. Ini kentangnya cuman disikat dan dicuci bersih aja. Jadi untuk kulitnya tuh nggak perlu dikupas. Nah, ini kita masak lagi sekitar 1 jam, kecilkan apinya. Ini kita akan masak sampai prosesnya menjadi rendah. Jadi di tahap ini baru mulai jadi kalio gitu. Nah, ini kita tambahkan garam sesuai selera. Ini cukup ditambahin garam aja karena udah manis dari santannya itu. Ini kita masak sambil tetap diaduk supaya nggak gosong. Kalau ada gosong di bagian bawah itu emang wajan saya yang gosong ya teman-teman. Nah, ini kita masak terus sampai santannya itu mengering dan berubah seperti ini warnanya ya teman-teman. Jadi pekat banget seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Totalnya masak ini sekitar 6 jam ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi hasilnya bisa dilamain lagi ngaduknya. Tapi kalau saya cukup seperti ini aja. Nah, ini di hasilnya. Dagingnya ini udah empuk banget. Langsung aja yuk kita sajikan. Jadi total saya masak itu sekitar 4-5 jam lebih sampai dagingnya benar-benar empuk seperti ini. Nah, ini dimakan pakai nasi hangat aja udah enak banget. Bisa dilihat ya, ini dagingnya benar-benar empuk banget. Pas diginiin pakai tangan aja udah lepas sendiri gitu ya. Jadi benar-benar empuk banget karena proses masaknya juga lumayan lama. Rasanya juga gurih, makan pakai bumbunya aja udah enak banget. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep masakan khas dari Kalimantan Selatan, yaitu bistik daging khas Banjar. Bismillah, untuk langkah awal siapkan 1 kilo daging sapi yang sudah dicuci bersih, lumuri dengan setengah sendok teh garam dan air asam jawa secukupnya. Ini saya peras, jadi yang saya ambil cuma air asamnya aja. Untuk ampasnya saya buang ya. Untuk air asam jawa ini bisa diganti dengan jeruk nipis. Kemudian aduk rata dan diamkan sampai bumbunya meresap. Selanjutnya siapkan bumbunya. Untuk bahan lengkap dan takarannya kalian bisa cek di deskripsi. Oh iya, di sini saya pakai jahe merah. Kalau nggak ada bisa pakai jahe putih yang biasa ya. Dan untuk semua bahan bumbu ini saya akan goreng setengah matang seperti ini. Saya goreng utuh. Tapi kalau kalian nggak mau digoreng seperti ini, bisa juga langsung di blender dalam keadaan mentah ya. Ini saya goreng karena nanti hasil bumbunya itu akan lebih wangi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa ditiriskan dulu. Selanjutnya goreng 500 gram kentang yang sudah dipotong agak besar seperti ini. Ini saya tiriskan, kemudian langsung aja digoreng. Ini kita goreng sampai kentangnya empuk dan berkulit. Nah, seperti ini kentangnya sudah mulai berkulit dan kokoh. Bagian luarnya itu bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Ini bagian luarnya itu keras ya, tapi bagian dalamnya itu tetap lembut dan empuk. Selanjutnya kita akan menghaluskan bahan bumbu yang sudah digoreng setengah matang tadi. Ini saya haluskan dengan menggunakan blender. Kalian juga bisa diulek ya, karena ini sudah setengah matang jadi gampang banget diulek. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, bisa diganti dengan merica butiran. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh pala bubuk, bisa juga diganti dengan pala bijian itu ya. Kemudian tuangkan air secukupnya, kurang lebih 150-200 ml, asal bisa di blender gitu. Setelah itu kita haluskan. Kalau sudah, langsung aja dituangkan di wajan tanpa minyak goreng sama sekali ya. Dan ini ada sisa bumbunya di dalam blender, saya kasih air, kan sayang ya karena masih banyak. Kemudian dituangkan juga ke dalam wajan. Masukkan rempah-rempah, untuk lengkapnya bisa cek di deskripsi. Setelah itu ini kita masak di atas api yang sedang sampai airnya itu mengering. Nah, kalau sudah mengering seperti ini baru kita tuangkan minyak goreng, kurang lebih 150 ml, bisa dikurangi kalau dirasa ini terlalu kebanyakan. Kemudian kita tumis sampai benar-benar matang. Tambahkan 1 buah bawang bombay yang diiris tipis memanjang seperti ini, kemudian tumis sebentar. Lalu masukkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata dengan bumbu. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini bisa kita masak sampai mengeluarkan air. Nah, ini belum mengeluarkan air ya dagingnya. Nah, bisa dilihat ini dagingnya sudah mengeluarkan air ya. Ini kita masak sampai airnya ini mengering.
Jadi di sini saya nggak menambahkan air dulu karena saat dimasak biasanya daging itu akan mengeluarkan air seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita masak lagi. Nah, ini sudah mulai separuh airnya itu berkurang. Supaya lebih cepat, ini akan saya tutup sebentar supaya airnya itu lebih cepat mengering. Dan ini minyaknya sudah naik ke permukaan, berarti airnya itu sudah mengering. Kalau sudah, ini bisa kita tambahkan dengan garam kurang lebih setengah sendok teh dan kaldu sapi bubuk. Saya masukkan semuanya. Tambahkan 4 sendok makan gula merah yang disisir halus. Tuangkan juga 6 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh iya, untuk besarnya potongan daging tadi ini saya iris tipis dan kecil-kecil ya supaya lebih cepat matang. Kemudian ini saya tambahkan 700 ml air panas. Saya menggunakan air panas supaya lebih cepat mendidih. Tapi kalau mau pakai air dingin yang biasa juga bisa ya. Kemudian aduk rata. Kemudian ini bisa kita masak sampai empuk kurang lebih selama 1-2 jam. Ini saya tutup. Jangan lupa sambil sesekali diaduk ya supaya dagingnya itu nggak gosong. Nah, ini airnya sudah berkurang sebagian ya. Ini akan saya aduk lagi. Kemudian ini akan saya tutup lagi dan saya akan masak lagi sampai dagingnya itu benar-benar empuk dan airnya itu mengering. Setelah kurang lebih 2 jam, ini akan saya cek lagi. Ini saya cek ternyata dagingnya itu sudah empuk karena tadi saya potongnya itu tipis-tipis dan kecil-kecil, jadi lebih cepat matang dan empuknya. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris miring seperti ini. Kemudian masukkan juga kentang yang sudah digoreng tadi. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini saya masak lagi sebentar supaya bumbunya itu benar-benar meresap. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini minyaknya sudah timbul ke permukaan dan airnya itu sudah mengering. Dagingnya juga sudah empuk. Ini saya tambahkan sedikit air panas ya supaya bumbunya itu nggak terlalu kental karena kami suka yang agak berkuah dikit gitu. Dan ini saya tambahkan 3 sendok makan seledri yang diiris tipis serta 4 sendok makan bawang goreng. Nah, pastinya sudah kebayang ya ini bakalan wangi banget karena ditambah dengan bawang goreng di dalam bumbunya. Selanjutnya langsung aja kita matikan api kompornya. Dan karena kami suka bumbu yang agak berkuah gitu, jadi untuk dagingnya akan saya angkat dan nanti bumbunya ini akan saya tambahkan air panas supaya nggak terlalu kental. Karena potongan dagingnya ini kecil-kecil, jadi saya takut hancur, jadi dagingnya akan saya angkat. Nah, ini yang sudah tidak ada dagingnya ya, sisa bumbu dan cuma kentangnya aja. Tambahkan air panas yang baru mendidih secukupnya atau sesuai selera aja. Dan nyalakan api kompor, kemudian aduk rata. Setelah itu ini bisa dikoreksi rasanya ya. Ini saya tambahkan sedikit garam dan kaldu bubuk. Maaf, bukan kaldu bubuk ya, tapi lada bubuk. Kemudian aduk rata. Tapi kalau kalian suka bumbunya yang kering seperti tadi, nggak perlu ditambahkan air panas ya, jadi sesuai selera aja. Kalau sudah dikoreksi rasanya, bisa langsung kita sajikan ke dalam piring saji seperti ini. Taburi lagi dengan daun seledri. Kalau kami yang di Kalimantan bilangnya ini daun sop ya. Kemudian jangan lupa dikasih taburan bawang goreng sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian tinggal kita sajikan dengan nasi hangat ini, rasanya benar-benar enak banget. Dijamin ini rasanya pokoknya enak banget. Kalian wajib coba di rumah, nggak bakalan nyesel. Karena saya sudah berkali-kali memasak masakan bistik ini. Untuk dagingnya bisa diganti juga dengan ayam ya. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disajikan dengan nasi hangat itu pas banget. Pokoknya ini benar-benar enak. Dagingnya juga empuk sekali. Jadi ini nggak alot sama sekali ya, bumbunya juga meresap. Yang pasti kalian nggak bakalan nyesel kalau coba resep ini. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib Samarinda akan berbagi resep masakan khas dari Kalimantan Selatan, yaitu kari daging atau daging masak kari yang dimakan beserta acar yang seger banget, serta rasa dagingnya ini gurih terus empuk banget. Baik, langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk bahan utamanya saya memakai 1 kilo daging sapi, dan ini ada bumbu yang nanti akan saya haluskan, nanti saya jelaskan ya. Selanjutnya ini ada rempah yang akan saya haluskan juga, dan ini ada bumbu tambahannya atau bumbu perasanya. Selanjutnya ini ada santan yang saya bagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya juga ada bawang merah dan bawang putih goreng. Baik, kita langsung aja ke cara membuatnya ya. Saya memakai 9 buah cabai kering ukuran kecil, ini saya rebus sampai lunak. Kalau kalian nggak punya atau nggak dapat cabai kering ini, bisa pakai cabai merah besar yang dibuang bijinya. Ini kemudian saya angkat dan saya tiriskan. Dan untuk rempahnya saya memakai 6 cm kayu manis, 6 buah cengkeh. Selanjutnya ini 5 kapulaga India atau Arab, dan ini ada 5 buah bunga lawang, tapi maaf sebagian ada yang patah-patah, dan itu tadi ada jintan. Dan selanjutnya ketumbar. Kemudian sangrai semua bahan ini sampai wangi dengan api kecil. Dan untuk jintannya atau jintan bubuk ini saya memakai 2 sendok teh, tapi tidak saya masukkan di awal karena ini bentuknya bubuk. Jadi kalau kalian memakai jintan yang masih butiran, bisa dimasukkan di awal bersama rempah yang lain. Ini sudah kecoklatan dan wangi, akan saya angkat, kemudian akan saya blender sampai halus. Selanjutnya saya akan menghaluskan bumbunya. Ini ada cabai kering yang sudah saya rebus tadi, kemudian masukkan juga 9 butir kemiri yang sudah disangrai. Ini saya geprek kemudian saya sangrai. Setelah itu masukkan bumbunya, ada 200 gram bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serta kunyit. Nanti saya tuliskan lengkapnya di kolom deskripsi ya. Masukkan semua bahan tadi ke dalam blender. Kemudian masukkan juga rempah yang tadi sudah dihaluskan. Ini sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu beri air secukupnya, kemudian proses sampai halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, langsung aja dimasukkan ke dalam wajan tanpa menggunakan minyak sama sekali ya. Jangan lupa bekas blenderannya dikasih air. Setelah itu kita masak dengan api sedang sampai airnya ini mengering. Dan jangan lupa masukkan juga serai ya, sebanyak 3 batang. Dan kalau airnya sudah mengering, kita tuangkan minyak goreng secukupnya aja. Setelah itu tumis bumbu ini sampai benar-benar matang dan wangi. Dan ini minyaknya mulai naik ke permukaan, berarti sudah mulai matang. Dan kalau sudah, matikan dulu apinya dan biarkan supaya tidak terlalu panas bumbunya ini. Kemudian saya pindahkan dulu ke meja ya. Setelah itu saya masukkan daging yang tadi. Ini bumbunya sudah dalam keadaan hangat ya. Kemudian saya masukkan dagingnya semua. Setelah itu masukkan juga bumbu tambahannya. Ini saya memakai kelapa goreng, saya beli jadi di pasar. Bentuknya seperti ini. Nah, ini hasil kelapa goreng yang tadi saya beli. Kemudian ini saya memakai air asam jawa nanti, kemudian penyedap dan garam, serta gula merah, dan ada bubuk kari. Kemudian langsung aja masukkan semua gula merahnya sebanyak kurang lebih 50-75 gram, dan masukkan juga air asam jawa. Untuk air asam jawanya ini berasal dari 1 sendok teh asam jawa yang saya cairkan. Kemudian ini saya pakai airnya aja sebanyak 6 sendok makan. Setelah itu masukkan juga kelapa gorengnya ya. Untuk kelapa gorengnya saya pakai sebanyak 5 sendok makan. Ini bisa kalian buat sendiri ya, dari kelapa yang disangrai sampai kecoklatan kemudian diulek atau di blender dengan minyak.
Selanjutnya bumbui dengan kaldu sapi bubuk, saya pakai 1 saset, kemudian garam, dan ini ada bubuk kari, saya pakai sebanyak 3 sendok makan atau 1 bungkus. Karena tadi saya memakai rempah kering yang dihaluskan, jadi saya cuma pakai 1 bungkus ya. Tapi kalau kalian tidak memakai rempah yang dihaluskan, kalian bisa pakai 2 bungkus atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya, semua daging dan bumbu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini akan saya diamkan dulu selama kurang lebih 1-2 jam supaya bumbunya itu lebih meresap. Dan ini ada bahan acar, wortel, timun, nanas, bawang merah, cabai rawit, air panas secukupnya, garam, gula, dan cuka. Untuk cara membuat acarnya, masukkan gula pasir, saya pakai setengah sendok makan dulu, kemudian garam, dan ini ada air panas, kurang lebih 100 ml, aduk sampai gulanya itu larut, kemudian masukkan bawang merah yang sudah dipotong-potong, dan juga cabai rawit, aduk sebentar. Dan masukkan wortel yang sudah dipotong kotak kecil. Oh iya, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Kemudian masukkan timun yang sudah dibuang bagian tengahnya dan dipotong dadu. Selanjutnya masukkan juga nanas. Setelah itu beri cuka sesuai selera, saya pakai 3 sendok makan ya, bisa kalian kurangin menjadi 2 sendok makan kalau kalian tidak suka terlalu asam rasanya. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur rata, kemudian bisa dikoreksi rasanya ya. Ini saya tambahkan gula pasir lagi sebanyak setengah sendok makan dan juga garam sedikit, jadi ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian didiamkan dulu sebentar ya. Kita lanjut melihat daging yang tadi, ini sudah saya diamkan selama 2 jam. Setelah itu ini saya pindahkan ke atas kompor, kemudian saya nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian daging ini akan saya masak sampai mengeluarkan air dan juga nanti sampai airnya itu mengering dan mengeluarkan minyak seperti ini. Dan untuk santannya kalian bisa memakai kelapa dari 1-2 butir ya. Kemudian dibagi 3 menjadi santan kental, encer, dan sedang. Ini saya masukkan dulu santan encernya. Kemudian kalau sudah mengering santan yang pertama tadi seperti ini, kita akan lanjut memasukkan santan yang kedua yaitu santan sedang. Dan ini akan dimasak lagi sampai santan yang kedua itu mengering dan mengeluarkan minyak. Untuk tahap yang ini kalian harus benar-benar sabar ya, karena tiap kali habis memasukkan santan itu ini harus dimasak dengan api kecil dan lumayan lama, sekitar 1 jaman. Dan ini terakhir saya masukkan santan kentalnya. Ini dagingnya setelah ini akan mulai empuk. Dan ini sudah kering santan kental yang terakhir dan sudah mulai mengeluarkan minyak. Kita bisa lihat tekstur dagingnya seperti apa. Kalau sudah empuk sudah bisa kita matikan. Nah ini sudah empuk banget ya, kelihatan kan? Dan kalau sudah empuk seperti ini bisa kita matikan api kompornya. Kalau dilihat sekilas penampakannya mirip kalio padang ya, tapi sebenarnya ini beda banget karena memakai cabai kering yang rasanya itu nggak pedes sama sekali. Kemudian ini akan saya angkat dagingnya ya. Jadi ini saya angkat karena bumbunya ini akan saya encerkan karena saya tidak terlalu suka kalau terlalu kental seperti ini. Dan ini sudah saya angkat semua dagingnya. Kemudian saya beri air panas secukupnya. Setelah itu hancurkan bawang putih dengan cara dipukul dengan ulekan seperti tadi. Kemudian masukkan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian masukkan juga bawang goreng merah sebanyak 4 sendok makan atau sesuai selera masing-masing ya.
Setelah itu koreksi rasanya. Ini nanti akan saya tambahkan garam ya. Dan karena saya rasa masih terlalu kental, ini saya tambahkan lagi air panas. Kemudian saya didihkan lagi. Oh iya, untuk proses pengenceran bumbu ini bisa kalian skip ya. Jadi bisa kalian masak seperti tadi yang di awal, bumbunya itu tetap kering. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau saya sukanya yang seperti ini. Selanjutnya kalau sudah dikoreksi rasanya bisa siap untuk disajikan, dan kalian bisa lihat tekstur bumbunya ini padahal sudah saya kasih air panas kan tadi, tetap mengental. Jadi nanti akan saya tambahkan sedikit air panas lagi kalau saya panasin dagingnya ini. Tapi kalau kalian lebih suka bumbunya yang kental seperti rendang, nggak perlu ditambahin air panas ya, bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Dan ini siap untuk disajikan, dan ini acarnya tadi. Dan untuk waktu memasaknya ini kurang lebih selama 4-5 jam sampai dagingnya itu benar-benar empuk. Jadi ini saya nggak pakai presto sama sekali, tapi saya masak manual aja kurang lebih selama 4-5 jam. Baik, terima kasih buat semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan ini kita lihat ya, tekstur dagingnya itu empuk banget karena tadi saya masaknya lumayan lama, selama 4-5 jam. Oh iya, jangan lupa nonton video saya yang lainnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.